Oke guys, ketemu lagi bersama PPSU Mangga 2 Selatan. Hari ini saya sudah berada di kantor sektor pemadam kebakaran Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kita akan menanyakan perlengkapan-perlengkapan yang ada di sektor Sawah Besar. Pantengin terus. Lanjut aja, kita langsung ke dalam. Assalamualaikum. Maaf ganggu malamnya. Iya. Malam hari ini PPSU Mangga 2 Selatan ingin mengetahui apa aja sih yang ada di sektor Sawah Besar. Alhamdulillah di samping kiri saya sudah ada Bang Denny Julkarnain. Ya. Beliau selaku Komandan Kompi A ya? Komandan Peleton dari grup A. Ya. Dari grup A yang berada di sektor Sawah Besar. Pantengin terus, kita akan menanyakan fungsi mobilnya, nyala atau enggak, mobilnya ada airnya apa enggak. Karena banyak asumsi masyarakat bahwa mobil pemadam kebakaran ini tidak ada airnya. Kita akan gerbek kantor sektor Sawah Besar. Oke guys, pandangan terus. Kita cek pemadam kebakaran ada airnya. Siap. Oke. Ya. Siap. Benar. Ini mobil ini kira-kira isinya ada airnya apa enggak? Oke. Tadi kalau saya bilang ada airnya semua, memang untuk mobil pompanya yang ada airnya Bang. Oh gitu. Jadi siap. mobil pemadam kebakaran itu tidak semuanya adalah mobil pompa atau mobil yang berisi air. Tapi sudah barang tentu dipastikan mobil pompa pasti berisi air. Tapi kalau mobil ini sendiri, unit ini adalah unit rescue. Unit penyelamatan. rescue. Untuk penyelamatan yang mana ini isinya bukan air, tapi melainkan toolkit peralatan-peralatan yang ada di sini adalah untuk penyelamatan. Mulai dari dongkrak, mulai dari cutting, spreader, senso untuk pohon tumbang, untuk kendaraan yang celakaan, untuk pemotong, cutter, di sini semuanya ada. Ini adalah unit rescue memang. Ayo guys, kita lihat guys. Di sini tidak ada airnya isinya. Oke. Pak Firman bisa dibuka untuk rolling door-nya. Pak Firman dibuka rolling door-nya biar kelihatan ini isinya. Kita buka, ini adalah isinya. Kita kunci lihat nggak? isinya air apa bukan gitu. Oke, kita cek ini isinya. Kuncinya di sini mana? Kunci rolling door. Oke, ada di dalam kuncinya. Sekarang di. Jadi ngerepotin nih komandan nih. Enggak apa-apa. Ini Siap. kita 24 jam kita standby. Siap. Bukan berarti nggak istirahat, tapi kita standby, kita tetap siaga, monitor radio apabila ada panggilan, kita siap meluncur. Siap. Jangan sampai ada panggilan, kita nggak meluncur. Apalagi kita nggak dengar, waduh kena sanksi nih kita semua dari pimpinan. Jadi teman-teman di sini ya kita bagi-bagi tugas lah. Ada yang istirahat, sebagian kita, kita standby melek, kita tetap stay di posko, kita tetap siaga. Siap. Oke guys. Oke, nah ini peralatannya di sini peralatannya bermacam-macam. Ini semua peralatan rescue di sini adalah untuk penyelamatan. Karena ketika kebakaran, tentunya ada bagian-bagian bangunan seperti perkantoran atau toko yang tertutup, dindingnya, pintunya, rolling door. Kita bisa menggunakan ini sebagai alat untuk pendobrak. Kalau kita kenal adalah forcible entry, artinya masuk dengan paksa. Caranya ya dengan mendobrak dengan peralatan-peralatan yang ada di sini. Memang peralatan cukup berat ini kalau diangkat cukup berat. Untuk, coba dideketin tuh biar. Nah ini ada bermacam-macam ini full isinya semua peralatan. Ada baterainya juga karena kita menggunakan elektrik di sini, menggunakan baterai semuanya. Siap. Oke, di dalam ada chainsaw untuk memotong kayu apabila terjadi pohon tumbang. Sini. Jadi isinya bukan air, ini isinya peralatan. Ya, kalau ini isinya ada peralatan, memang isinya bukan air. Mobil apa namanya? Rescue. Mobil rescue untuk penyelamatan. Siap. Oke, kita lanjut beralih guys ke mobil yang gede. Nah. Wah. Nah, ini yang besar ini yang kita kenal truk medium atau mobil pompa dengan kapasitas 4.000 liter. 4.000 liter. Isi air di dalam. Yang tadi saya bilang 4.000 liter itu nggak lama. Mungkin 2 atau 3 menit, maksimal 5 menit itu udah pasti airnya dipastikan habis. Dengan tekanan yang tertentu ya kita atur tekanannya gitu. Kalau semakin kenceng cepat habis. Iya, jadi dengan kapasitas 4.000 liter dengan waktu yang sangat singkat.
Ya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit. Ya, malah nggak sampai 10 menit, 5 menit maksimal itu dah. Ini mobil luar biasa nih, medium. Isinya airnya 4.000 liter guys. Iya. Oke guys, kita lanjut ke mana nih? Oke, ini mobil. Ya lihat mobilnya besar kayak gini, coba kalau dipikir di Jakarta macet nggak bisa selip-selipnya susah gitu. Tapi tenang, skill kita sudah dibekali dengan skill untuk pengemudi kita bagaimana untuk manuver di jalan-jalan sempit, di jalan-jalan macet. Oke. Itu tangkinya ada di belakang. Tangkinya, ayo guys. Oke, kita lihat. Oke, kita ke belakang. Oh, lihat dulu tuh. Lihat dulu. Tuh, dalamnya tuh. Oke. Tuh. Mungkin dinyalain boleh. Ya, nanti bisa dinyalain, enggak usah. Oke. Ini pompanya di sini. Di sini adalah pengatur-pengatur, di sini ada keran buka untuk tutup, di sini untuk outlet untuk pengeluaran air, di mana kita menyambung selang. Di sini adalah outlet air keluar. Ini adalah untuk pengisap, kita langsung bisa untuk menyedot air. Apabila ada sumber air bisa lebih lama, bisa terus sampai selagi sumber air ada, mobil ini terus bisa mengeluarkan air. Jadi ini fungsinya buat nyedot untuk air. Untuk pengisap ya, untuk menyedot air dari sumber air masuk ke tangki bisa keluarin. Yang beresikoan kalau nggak ada sumber air, nah ini tadi saya bilang ini nggak lama kita habis tangki yang ada di dalam. Oke, kita lanjut ke mobil di sebelahnya. Ini adalah mobil pengisap quick response. Ini untuk sumber air. Oh, ini mobil ini tidak membawa air, tapi ketika di TKP dia tugasnya mencari sumber air. Tugasnya mengambil air dari sumber air yang disalurkan ke tangki-tangki mobil yang ada, mobil pompa. Jadi beda dengan yang tadi ya. Beda dengan kalau tadi nggak bawa air, isinya ada perlengkapan gitu ya. Ini nggak bawa air, tapi mencari air tugasnya. Di saat di TKP gitu. Betul, ya? ketika TKP mencari air, ini adalah mobil untuk sumber air. Ini nih, ini adalah pemasok air ini di sana. Ketika terjadi kebakaran, mobil ini menyedot air, mengalirkan ke tangki-tangki. Nah, pada saat di TKP ini datang duluan atau seperti gimana komandan? Oke. Kalaupun mobil ini datang duluan, mobil ini tidak diarahkan ke TKP langsung, tidak ke apinya. Tapi tadi saya bilang ke sumber airnya. Kalau memang TKP-nya itu katakan jaraknya 100 meter atau 200 meter, tetap mobil ini mengarah kepada sumber air. Ketika sudah ada sumber air, berarti kita tenang, ada kita tuh punya amunisi kita kan air, pemadam kebakaran. Jadi aman kalau ada sumber airnya, kita tinggal gelontorkan ke mobil-mobil tangki yang tadi mobil medium. Nah, seperti itu jadi bang. Jadi memang kalau masyarakat suka melihat ini mobil kan tadi nggak bawa air tapi kok keluar air, memang nggak bawa air tapi ngeluarin air ketika sudah dapat sumber airnya. Mobilnya luar biasa guys, nggak bawa air tapi bisa ngeluarin air. Mesinnya cukup besar, coba mesinnya kita lihat di sini. Mesin pompanya dibuka, bisa dibuka nggak ya? Oke. Siap. Nah, coba dilihat nah ini. Nah, itu kapasitas mesinnya di dalam. Isinya ada selang. Selangnya lihat, selangnya besar ini. Makanya dia selangnya besar karena memang mensuplai air yang cukup besar. Dia itu 4,5 in dia, 4 in dia setang. Daya sedotnya cuma lumayan kencang ya? Lumayan kencang untuk suplai air, lumayan kencang. Siap. Lanjut nih komandan. Ini fungsinya buat apa nih komandan? Nah, di sini ada perahu karet tadi seperti kita bicarakan tadi, pemadam kebakaran tidak hanya bertugas untuk api ya. Untuk api, memadamkan api, tapi juga penyelamatan tadi saya bilang, penyelamatan seperti tadi visi dan misi. Selain kebakaran, banjir, bangunan runtuh. Ini adalah untuk evakuasi ketika terjadi banjir. Ini adalah perahu karet, ini tipe Linger dengan fiber. Di sini bahannya terbuat dari fiber. Fiber ini lebih kuat karena dia. Nah, ini untuk berapa orang? Ini maksimal 4 orang. 4 orang. Fiber ini nggak terlalu besar karena dari bobot dia tanpa penumpang aja udah cukup berat. Jadi memang maksimal 4 orang. Dia apa namanya? Menggunakan mesin apa manual? Dia bisa menggunakan mesin, bisa dengan manual atau dengan dayung. Tergantung, apabila ada mesinnya bisa ditaruhkan mopel, bisa ditempel mopel. Tapi kalau mau manual bisa. Ada satu lagi perahu karet yang lebih besar, ukurannya lebih banyak. Ini perahunya nih digantung, kita taruh di atas. Ah iya, bisa dilihat. Ini kapasitasnya lebih banyak, dia buatnya dari karet ini. Sama ini bisa manual, bisa rubber, dia dari rubber. Bisa, ini bisa manual, bisa juga dengan menggunakan mesin Bang Ang. Ya, jadi bisa menggunakan mesin, bisa menggunakan dayung atau manual.
Kapasitas lebih banyak, ini bisa sampai 6 orang. 6 sampai 6 orang ya? Iya, bisa sampai. Dan Siap. itu bisa membawa. Lanjut guys, ada di apa namanya? Kita ke dalam, kita mau lihat. Ini kan beliau betul-betul. hari ini seragamnya ini biru. seragam buat apel. Ini buat apel. Apel siaga seperti ini. Siap. Tapi ketika terjadi kebakaran, kita punya seragam khusus. Siap. Oke, kita lihat ke dalam. Siap. Oke, Nah ini tadi kan seragamnya biru navy, biru dongker ya, celananya juga ini ya. Untuk apel. Ini seragam untuk apel ya. Untuk siaga. Nah seragam untuk di TKP. Oke, ketika terjadi kebakaran, ini yang kita gunakan adalah fire jacket. Bisa dan dikeluarin? Fire trouser boleh dikeluarin? Firman coba. Dan fire trousernya coba yang itu ada tuh trousernya. Nah iya, oke. Oke, bisa dipegang Pak Firman. Wah ya, ini bobotnya lumayan. Lumayan. Ini keringnya aja juga lumayan berat. Bobotnya. Apalagi nanti ketika sudah basah lebih berat lagi. Jadi perlu diketahui juga bahwa fire jacket ini bukan tahan api, tapi tahan panas. Kalau dibakar tetap kebakar ini. Oh gitu, cuman tahan panas ya? Saja, mengurangi radiasi pancaran panas dari api di tempat kebakaran. Yang katanya dengar-dengar ada yang tahan api, yang mana tuh Komandan? Untuk yang tahan api kita ada biasanya unit khusus. Oh, itu unit biasa khusus. dari Mako, markas komando kita punya. Untuk sektor-sektor kita menggunakan semua di sini. Oh yang ini, siap. Ada lagi? Kalau nanti dia basah lebih enak lagi, adem tapi lebih berat. Daya lebih berat. Nah ini untuk setelannya kita gunakan ya? celana fire trouser, sama fungsinya mengurangi radiasi panas. Berat guys. Kayak helmnya ada, helmnya kita di sini juga. Ini berat woi. Ini penting juga ini nih. Jangan sekali-sekali masuk ke TKP tanpa menggunakan APD. Ini nih. Siap. Mulai dari ujung kaki, sepatu ada, kita sampai di ini semua sepatunya. Nah itu dia. Oh iya. Cantik semuanya. Ini juga ini betul sekali. Satu paket ya? Sepaket ya kita gunakan. Enggak ada yang enteng kan? Safety. Berat semua ini. Kita tambah berat. Helmnya. Lagi kayak Pak Firman nih, badan udah berat, tambah berat lagi nanti. Ya, jangan sekali-kali kita masuk ke TKP tanpa menggunakan APD seperti ini. Siap. Ya. Lanjut. Kita berbahaya. Izin Bang. Nih Bang Ang nih. Siap. Nah ini fungsinya buat apa? UPRC, unit pemadam reaksi cepat. Oke, kita lihat tuh UPRC, unit pemadam reaksi cepat, di mana ini untuk kebakaran seperti kendaraan, karena dia harus cepat dengan menggunakan ini. Ini isinya adalah tangki ini air. Tangkinya air. Nah di sini ada disediakan tabung pendorongnya. Nah seperti ini. Nah ini udara bertekanan, jadi ketika diisi nanti dibuka, mendorong air yang ada di sini. Nah kita keluarkan. Dan ini ada isinya juga ya? Ada isinya juga, ada isinya air dan isinya udara bertekanan. Oke. Jadi nah, Bang, kalau yang oranye ini fungsinya buat apa Om? Sama, cuman pengeluarannya aja beda-beda. Oh gitu. Ini mungkin di kapan waktu itu sama, ini fungsinya ini fire jacket sama, cuma beda warna gitu. Tapi fungsinya sama untuk APD ketika terjadi kebakaran. Seperti itu. Oke guys. Oke, kita lihat sini tuh semuanya. Kita sudah ngacak-ngacak nih, PPSU ngacak-ngacak sektor. Ya intinya kita mau mengedukasi kepada, ya berbagi kepada penggemar setianya YouTube channel PPSU Mangga II Selatan, apa sih pemadam kebakaran di saat beliau sedang menunggu atau taruna ya komandan ya. Berita, jadi beliau dia standby, tidak ada yang katanya main ini main itu atau apa enggak. Padahal di saat ada kegiatan atau 65 beliau ini nggak akan pulang sebelum api itu padam. Betul sekali. Jadi gitu guys, tetap ikutin terus cerita-cerita atau ngobrol santainya PPSU Mangga II Selatan bersama semua instansi yang ada di Mangga II, wabil khusus di Kecamatan Sawah Besar. Jadi gitu aja, pantengin terus di YouTube channel PPSU Mangga II Selatan. Siap, salam komando ya komandan. Oke, siap. pantang pulang sebelum api padam, walau nyawa taruhannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.